teman-teman, jumpa lagi. Bicara pajak lagi. Pajak dan pajak dan pajak. Nggak ada berhentinya nih ngomongin pajak. Oke. Jumpa lagi dengan Awan di sini teman-teman ya. Kita akan live Instagram secara gratis teman-teman. Seperti biasa di channel Pajak Smart. Di YouTube-nya ada, di Instagram-nya ada. Setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Video ini nanti akan terbit besok pagi. Besok pagi di YouTube-nya Pajak Smart. Jadi tolong subscribe juga YouTube-nya Pajak Smart. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer ya teman-teman, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat juga dibuktikan kebenaran lah ya teman-teman ya. Dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku gitu. Jadi mohon koreksinya, kalau ada yang salah teman-teman ya, langsung di komentar saja kalau ada yang salah gitu ya. Nah, teman-teman, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi lu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing kita tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu teman-teman ya. Jadi mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP. Penyuluh, jadi di semua KPP itu sekarang ada penyuluh teman-teman. Lu tinggal datang ke KPP, ada meja penyuluh di situ. Silakan tanyakan ke penyuluh kalau Anda punya pertanyaan yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan gitu. Atau lu boleh email ke informasi@pajak.go.id kalau mau tanya-tanya yang lebih spesifik lagi gitu teman-teman ya. Nah, seperti biasa, Awan akan tersedia gratis teman-teman secara langsung di live Instagram Pajak Smart ya, setiap Senin jam 8 malam. Dan kita masih mau promo nih teman-teman ya, kita sudah buka untuk batch keempat untuk program siapatakutpajak.com ya. Siapatakutpajak.com, teman-teman tinggal bergabung di sana untuk batch keempat itu 3 bulan, live coachingnya itu Juli, Agustus, September, 3 bulan teman-teman ya. STP ini apa? STP ini buat kita diskusi pajak secara langsung, ketemu dengan saya langsung di online ya, di Google Meet. Dan juga ada grup Telegramnya, ada grup Telegram supaya kita bisa diskusi setiap hari teman-teman. Setiap hari ada yang bertanya dan langsung saya jawab di dalam grup diskusi kita. Dan juga ada members area, supaya teman-teman bisa dengar-dengar video-video recorded yang sudah saya bikin, gitu teman-teman. Jadi kalau ada masalah pajak, masih ada ketakutan dengan petugas pajak, nah silakan join langsung ke PSTP ya, siapatakutpajak.com. Oke. Silakan teman-teman sampaikan di komentar kalau ada yang mau bertanya teman-teman ya. Saya akan berusaha menjawab apabila saya sanggup menjawab. Bapak Pusjo 88, malam kawan. Malam Pak Pusjo 88. Malam semuanya teman-teman. Oke. Bapak Budi pasti bisa. Saya sudah subscribe YouTube dari lama, Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih, Pak Budi dan teman-teman semua. Bapak De Kruger 22. Kawan, kenapa lapor SPT 411128-419 atas dividen yang disetor sendiri, kok nggak bisa pakai e-bupot unifikasi? Hanya 403 yang bisa untuk disetor sendiri. 403. Dividen setor sendiri ya, dividen setor sendiri. Coba tes Pak, kalau emang nggak bisa ya udah nggak usah. Kalau emang nggak bisa nggak usah lapor Pak, cukup bayar aja sih. Nanti yang kalau emang nggak bisa atau tidak ada kodenya, Bapak coba screenshot. Bapak screenshot atau difoto supaya ada buktinya Pak. Jadi suatu hari kalau AR mempermasalahkan kok nggak dilapor sih, nah Bapak kasih dia lihat fotonya. Pak, saya mau lapor tapi nggak bisa lapor gitu. Kasih dia lihat tuh, tidak ada menu untuk yang dividen itu gitu di e-bupot unifikasi. Saya sih nggak pernah lapor dividen ya. Sejak 2020, sejak ada Undang-Undang Cipta Kerja tuh, semua dividen tuh selalu diinvestasikan. Hampir semua klien saya tuh dividen tuh diinvestasikan gitu. Kalaupun dia bayar, ada sih yang bayar, tapi nggak kita lapor. Cuman bayar doang sih. Karena kan bayarnya dia itu baru ketahuan di SPT tahunan. Waktu bikin SPT tahunan baru ketahuan ada dividen, baru dia bayar gitu. Jadi tidak rajin dilapor atau dibayar setiap bulannya sih kita ketika dividen. Nah, coba Pak cek lagi di DJP online-nya Pak. Kalau memang di situ nggak ada menunya, difotoin aja. Kalau perlu konfirmasi ke AR gitu. Bahwa saya mau lapor nggak bisa nih Pak, jadi nggak usah lapor gitu. Yang penting kan sudah dibayar nih 10% gitu. Nah, gitu Pak. Saya mengatakan tuh Pak De Kruger.
Ibu Pin 168. Malam kok. Malam Bu Pin. Mau tanya. Saya sudah bayar pajak dividen 10% masa Mei. Apakah perlu dilapor? Nah, ini sama nih kayak tadi nih, sama kayak ada Kruger. Kenapa pada laporan dividen ya? Pada bayar ya? Silakan dibayar. Apakah perlu lapor? Sepertinya perlu. Tetapi tadi kata Pak De Kruger tuh nggak bisa laporan. Nah, coba Ibu tes ya, bisa apa nggak laporannya? Seharusnya perlu. Coba dites. Kalau emang nggak ada menunya di Unifikasi untuk laporan 4/2 dividen, ya sudah, nggak usah lapor. Gitu. Kalau emang nggak ada menunya, mungkin belum ada menunya kali ya. Kayaknya sih perlu lapor, tetapi saya juga nggak pernah lapor sih. Orang kantor yang ngurusin. Kalau emang nggak ada menu, ya udah nggak apa-apa, Bu. Yang penting sudah dibayar lah. Kalau emang nanti di komplain AR, ya bilang aja, Pak, nggak ada menunya, Pak, nggak bisa lapor. Gitu. Saya mengatakan tuh, Bu Ping. Ibu Suryati, JK 1015. Malam kawan, malam Bu Suryati. Kau mau tanya, saya dapat SP2DK. Saya sudah datang buat penjelasan data. Tapi AR-nya bukan membahas masalah datanya, tapi malah nanyain kesanggupan mau bayar berapa buat pembetulannya. Mohon saran. Oke. Jadi ini antara oknum atau bukan oknum gitu Bu ya. Tetapi nggak masalah Bu. AR sudah kasih jalan. Oke, AR sudah kasih jalan. Intinya tuh AR pengennya kita berkontribusi ke negara. Tetapi kan AR tidak memaksa kan? Dia tidak memaksakan angka kan? Ya udah, Ibu sebut angka aja, Pak AR, saya cuma sanggupnya sekian, boleh nggak? Kalau boleh, kita proses, gitu. Gitu aja sih, Bu. Negosiasi aja, gitu. Ya, kalau dia minta angka terlalu besar, ya jangan mau, gitu. Tetapi menurut saya, kalau kita sudah dikasih SP2DK, terus kita nggak mau bayar, juga kurang bagus, gitu sih. Jadi, kalau dia sudah buka opini, silakan dibayar, tetapi sesuai kesanggupan, ya udah, kita langsung negoin aja, Bu. Gitu sih. Ya kalau Ibu nggak mau bayar juga nggak apa-apa sih. Kalau Ibu merasa sudah betul, merasa nggak ada yang salah, nggak usah bayar juga nggak apa-apa. Gitu sih. Cuman kalau ada niat baik, ya bolehlah bantu negara dikit. Itu sih, Bu. Ya pada dasarnya nggak ada dasar hukumnya gitu. AR yang menyarankan untuk kesanggupan tuh nggak ada dasar hukumnya. Itu apa ya? Cuman itu sudah bagus sebenarnya sih, daripada AR yang lain. Banyak yang oknum loh, banyak oknum tuh yang memaksa, mengintimidasi tuh banyak gitu. Nggak banyak ya, sebagian sedikit saja ya teman-teman ya. Seperti yang sedang gue laporkan nih, yang sedang gue laporkan di Komwasjak, di YouTube gue kan ada tuh, saya lagi bikin YouTube kan, seri untuk melaporkan ke Komwasjak gitu. Ada oknum yang main kasar gitu kan, ada yang begitu. Tetapi Ibu udah bagus, jadi Ibu Suryani ini udah bagus, AR-nya itu sudah bagus, sudah baik. Minta kita kontribusi tetapi nggak maksa, itu udah bagus sih. Ya udah, negoin aja angkanya berapa, sesuai kemampuan ya tinggal dibayar aja. Gitu sih, Bu. Sesuai kerelaan Ibu lah. Anggaplah nyumbang lah buat negara lah, buat bangun ibu kota baru. Sorry, bercanda ya. Baca teman-teman ya. Oke, Bu Suryati, terima kasih Bu Suryati. Bapak De Kruger, dividen atas saham kan sekarang setor sendiri yang 419. Iya Pak. Nah, betul. Coba cek Pak, kalau nggak ada menunya ya berarti nggak usah lapor gitu. Kalau emang ada menunya ya baru bisa lapor sih. Kalau nggak ada menu ya mau gimana, nggak usah lapor. Tapi difotoin Pak supaya ada bukti. Jangan sampai nanti di komplain AR kita nggak ada bukti. Gitu Pak. Gitu. Saya mau teman tuh Pak De Kruger. Bapak Klemelcan, malam kok. Mengenai pajak natura gimana aturannya ya? Jadi gini, natura itu kan adalah kenikmatan, ya. Natura adalah kenikmatan yang dikasihkan kepada pegawai sehubungan dengan jabatannya. Ya, contoh, seorang direktur dikasih apartemen mewah atau dikasih mobil mewah. Nah, atau dikasih fasilitas-fasilitas tertentu lah gitu. Fasilitas ini ya, gara-gara jabatan gitu kan. Nah, biasanya dulu yang namanya sewa apartemen atau sewa properti atau sewa rumah untuk kebutuhan direktur itu boleh dibiayakan tetapi 50%. Itu dulu ya, dulu. Kalau sekarang semuanya boleh dibiayakan tetapi masukkanlah sebagai beban gaji si direktur. Gitu loh. Semuanya boleh dibebankan tetapi masukkanlah sebagai beban gaji sehingga objeknya jadi objek PPh 21. Gitu Pak maksudnya Pak. Mudah-mudahan masuk Pak ya, mudah-mudahan masuk ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi jadikanlah semua kenikmatan kepada direktur baik itu sewa properti lah, penyusutannya kendaraan lah, kemudian beban-beban penyusutan beban-beban operasional untuk kendaraan direksi lah. Semua yang berhubungan dengan kenikmatan direksi
Yang dulunya itu hanya boleh dibebankan 50%, sekarang boleh dibebankan seluruhnya tetapi menjadi objek PPh 21. Artinya di jurnal sebagai beban gaji. Gitu, Pak. Nah, semua terbantu, Pak, ke Merchant. Lanjut. Bapak Betterman. Dividen yang motong non-setor kan perusahaan. Tidak, Pak, tidak. Zaman sekarang, dividen itu sudah tidak lagi dipotong atau disetor oleh perusahaan. Dividen itu sejak Undang-Undang Cipta Kerja, sudah diserahkan pembayarannya kepada si pribadi penerimanya. Boleh dia bayar sendiri, atau boleh dia investasikan dan tidak usah bayar, tetapi lapor selama 3 tahun berturut-turut. Gitu ya. Nah, orang pribadi cukup minta bukti potong saja sama perusahaan, yang penting setor sih, lapor terkadang kendala aplikasi belum support sepertinya. Oke, gitu Pak Betterman ya. Jadi sejak Undang-Undang Cipta Kerja bahwa dividen itu pembayaran pajak dividen diserahkan kepada si penerima dividen. Si perusahaan sudah lepas tangan. Si perusahaan pokoknya sudah bayar dividen, sudah transfer, sudah beres gitu. Tidak memotong lagi dan tidak bayar lagi dan tidak lapor lagi untuk si perusahaannya gitu. Silakan si pribadi penerima dividen mau bayar sendiri boleh, mau diinvestasikan juga boleh. Kalau diinvestasikan, maka dividen tidak usah bayar pajak. Yang penting dia lapor selama 3 tahun berturut-turut di e-reporting dividen namanya. Itu Pak Betterman. Saya mau katakan itu Pak Betterman. Bapak Tata Tokong. Malam kok, malam Pak Tokong. Mau tanya, apakah SP2DK bisa terbit 2 kali dengan tahun yang sama? Karena ganti AR. AR yang baru terbitkan lagi. Sedangkan AR sebelumnya sudah clear. Jawaban saya adalah suka-suka si KPP, Pak. Suka-suka dia. Dia mau buka 10 kali juga boleh suka-suka dia. Tidak ada aturan yang melarang. Oke? Nah, cuman tidak lazim ya, tidak lazim. Tidak lazim sebuah satu perusahaan atau orang itu sekali kena SP2DK, kena lagi SP2DK untuk tahun yang sama. Itu bahkan saya belum pernah mengalami ya, tetapi teman-teman sih sudah banyak yang mengalami. Itu hal yang biasa terjadi dan boleh terjadi teman-teman ya. Boleh terjadi, nggak ada masalah. Bapak hadapin aja diselesaikan SP2DK-nya. Gitu. Mungkin ada temuan baru kali ya. Mungkin ada temuan baru atau mungkin ada data baru gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita selesaikan lagi, tinggal diselesaikan Pak. Gitu. Itu haknya AR untuk melakukan itu ya. Semua bantu Pak Tokong. Oke. Bapak Purnomo 1983. Kalau mobil dinas direktur apakah masuk Natura? Jawabannya iya Pak ya. Perlakuan PPh-nya bagaimana ya Pak? Paling gampang Pak, paling gampang ya. Semua beban-beban sehubungan dengan mobil tersebut, beban penyusutan, beban bensin, beban perawatannya, beban servisnya, semua ini ketika uang keluar di jurnal sebagai beban gaji. Itu paling gampang Pak. Di jurnal sebagai beban gaji, mungkin sebagai tambahan lah Natura gitu di beban gajinya. Gitu Pak. Gitu Pak ya, mudah-mudahan nangkap ya. Jadi otomatis kan PPh 21-nya naik nanti tuh. PPh 21 si pegawai, si direktur kan akan naik kan. Ya udah, memang itu memang sudah seharusnya begitu. Gitu sih Bu, Pak. Nah, saya mengatakan tuh Pak Purnomo. Jadi mobil dinas yang agak mahal ya, mobil dinas yang agak mahal yang mungkin 300 juta ke atas lah gitu. Atau mobil dinas yang dibawa pulang. Kalau mobil dinas dibawa pulang ya udah kena Natura. Gitu. Kecuali mobil dinas yang memang taruh di kantor. Nah, itu mobil operasional itu tidak usah kena masalah Natura. Gitu sih, Pak. Oke, lanjut. Ibu Suryati. Kok kalau AR tadi malah mintain data rekening koran PT untuk bahan pembetulannya, boleh dikasih nggak ke AR-nya untuk perhitungan pembetulan? Kalau orang pribadi, saya tidak mau kasih data apapun. Tetapi kalau badan, kita perlu kasih, Bu. Kita perlu kasih. Kenapa? Karena badan itu kan pembukuan. Badan itu kan pembukuan. Artinya, seluruh isi dalam perusahaan itu kita bisa bertanggungjawabkan melalui pembukuan kita. Gitu, Bu ya. Nah, jadi isi rekening koran Ibu seharusnya tercermin di dalam pembukuan Ibu dong. Nah, kalau pembukuan dengan isi mutasi bank tidak sinkron, maka ada potensi pajak, ya udah kita bayar gitu. Nggak apa-apa, kasih aja sih kalau saya. Jadi kalau badan memang sudah seharusnya kita memahami dan bertanggung jawab atas isi rekening kita. Kita kasih ke AR nggak apa-apa, biar dia hitung berapa yang mesti kita bayar. Gitu sih. Nah, kalau orang pribadi saya nggak mau kasih, karena menurut saya orang pribadi itu kan pencatatan, tidak pembukuan, sehingga saya tidak mau kasih data, saya balikin AR punya data apa, gitu. Itu untuk orang pribadi ya. Kalau badan nggak, kalau badan kita mesti bertanggung jawabkan seluruh isi data
pembukuan kita termasuk isi mutasi rekening kita. Gitu Bu ya. Nah, saya mengatakan itu Bu Suryati. Bapak Klemer Chan. Jadi kalau karyawan dapat mobil perusahaan yang dibawa pulang, biaya penyusutan kendaraan itu jadi beban gaji karyawan itu semuanya, dan untuk karyawan jadi penghasilan. Betul Pak, betul. Itu yang terjadi ya sekarang ini ya. Betul, betul. Jadi ya sama aja kita kasih mobil ke pegawai gitu kan. Nah, kalau dulu kan kasih mobil ke pegawai disamarkan dengan cara mobil dinas kan, mobil dinas disamarkan kan, padahal tuh kasih ke orang, ngasih ke pegawai. Nah sekarang udah nggak bisa. Sekarang silahkan dibebankan semuanya, tetapi masuk ke objek PPh 21 gitu. Sudah betul, memang harusnya gitu sih. Gitu. Nah, semua itu Pak Kremer. Bapak Panjiwa, kok saya sewa sebuah bangunan ke orang pribadi. Kemudian saya sewakan lagi ke sebuah perusahaan. Gimana perpajakannya? Oke, seperti biasa Pak, seperti biasa. Jadi Bapak sewa ke pribadi. Bapak ini pribadi atau badan? Kalau Bapak ini pribadi, kan berarti kan pribadi sama pribadi. Berarti kan yang bayar adalah si pemilik. Tetapi kalau Bapaknya PT atau CV atau badan, maka Bapak potong dong. Bapak potong 10% nih ketika Bapak sewa. Ketika Bapak sewakan ke orang, Bapak juga akan bayar sendiri 10% atau dipotong 10% oleh si customer. Gitu sih Pak, karena sudah ada 2 kali transaksi ya. Sudah ada 2 kali transaksi. Jadi dari pemilik kepada Bapak bayar 10%, dari Bapak kepada si customer juga bayar 10%. Gitu sih. Yang benar seperti itu Pak. Kalau Bapak mau menghindari 2 kali PPh ini, berarti kan Bapak akan bikin perjanjiannya langsung dari si pemilik kepada si customer gitu. Nah itu kan nanti agak susah kalau gitu ya. Jadi memang sudah sewajarnya 2 kali bayar 10% sih. Gitu sih Pak. Nah, saya mengatakan itu Pak Panjiwa. Bapak Betterman, Pak Awan, menurut Bapak gimana? Baik secara tadi apa nih Pak Betterman? Tadi mengenai apa Pak Betterman ya? Mohon maaf Pak Betterman, boleh diulang lagi Pak? Tadi mengenai apa ya? Lupa saya. Oke, tolong ketik lagi Pak ya, mohon maaf. Bapak di Zonhu, ini Eko. Kalau tidak sanggup memenuhi investasi sesuai nilai PPS yang dilapor, apakah cukup bayar selisih pajak non-invest? Ada sanksi nggak kok? Nah, jawabannya tidak ada sanksi Pak, cukup bayar selisih. Selisih inilah sanksinya, oke? Nah, selisihnya itu bukan selisih yang tarif kemarin ya. Bukannya 12 ke 14 selisihnya 2, bukan. Bukannya 6 ke 8 selisihnya 2 ya, bukan. Selisihnya adalah 3,5%. Nah, jadi yang Bapak mesti bayar adalah kalau gagal investasi itu 3,5%. Oke, bayarnya kemana? Bayarnya itu Bapak mesti ngomong ke AR. Bapak mesti ngomong ke AR dulu. Sampaikan ke AR. Bapak AR, mohon maaf nih, saya ada investasi tetapi gagal investasi. Oke, nah bilang ke AR saya mau bayar. Nanti AR akan bantu ke Bapak tuh. Kalau nggak salah mungkin ada semacam formulirnya kah atau apa gitu pemberitahuan bahwa kita gagal investasi. Kemudian Bapak tinggal bikin e-billingnya. Tinggal bikin e-billing, dibayar deh. Kalau nggak salah 3,5%, bukannya 2% deh. Itu Pak. Nah, hubungi AR Pak, beres kok. Tinggal hubungin AR pasti beres. Saya mengatakan itu Pak di Zonhu. Bapak Feos 88. Natura untuk mobil dinas dan lain-lain ini mulai per masa Januari kok. Apakah harus buat pembetulan SPT PPh 21-nya? Jawabannya adalah mulai Januari 2022 ya teman-teman ya. Bukan 2023 ya. Mulai Januari 2022. Itu ada di Undang-Undang HPP berlaku 1 Januari 2022. Nah, tetapi kan sudah berjalan waktu nih, sudah kejauhan kan sampai bulan Mei ini kan. Kalau menurut saya sih, kalau Bapak ada waktu atau sanggup, boleh pembetulan, mundurin ke Januari 2022. Kalau nggak ada waktu ya sudahlah. Yang sudah lewat biarin saja, buat ke depan saja gitu. Yang sudah lewat dibiarin buat ke depannya aja, mungkin buat masa Mei atau masa Juni gitu, barulah Bapak proses gitu sih Pak. Kalau mau gitu ya. Nah, kalau mau mundur silakan, mau mundur boleh. Memang betul perlu pembetulan kalau memang mau gitu sih Pak. Kalau nggak pembetulan kan mudah-mudahan nggak ketemu selama 5 tahun gitu. Tetapi kalau pemeriksaan ya akan kena lagi gitu sih Pak. Nah, saya mengatakan tuh Pak Feos. Bapak Safia Katun, Ko Awan mau tanya. Pak Ali adalah presiden komisaris di PTA dan pemegang saham di PTB. Oh, dia preskom di PTA dan pemegang saham PTB. PTA ini punya banyak hutang.
dan sedang ditagih. Apakah PTB akan kebeberan masalah juga? Oh, enggak lah, santai lah. Nggak ada hubungan, Pak. PTA dan PTB itu memang kepemilikannya sama, tetapi tidak bisa PTB itu ditagih hutang atas PTA. Kita ambil contoh, grupnya Bakri, grupnya Lipo. Masih kan nggak grupnya Lipo kan ada masalah di Mekarta. Mekarta itu kan yang punya Mekarta itu punya saham di mana-mana, ya kan? Tetapi kan perusahaan-perusahaan lain tuh nggak bisa diambil hartanya dong, nggak bisa ditagih dong perusahaan yang lain dong, nggak bisa, gitu ya. Jadi satu perusahaan yang kena hutang ya udah dia aja yang kena masalah gitu. Walaupun owner itu punya saham di tempat lain ya nggak akan diotak-atik gitu sih Pak. Gitu. Nah, saya mengatakan tuh Pak Safia Katun. Bapak De Kruger, Natura untuk direktur pemilik CV apakah terhutang pajak? Nah ini masih nggak jelas nih. Saya juga masih bingung mengenai Natura untuk CV ya. Sepertinya sih nggak. Sepertinya ini akan lari ke prive ya. Sepertinya ya. Akan lari langsung ke prive sih harusnya ya. Tetapi kalau prive itu kan mesti berasal dari laba ditahan kan. Prive itu mesti berasal dari laba ditahan. Jadi kemungkinan besar di CV itu akan menjadi beban biasa saja, tetapi dikoreksi fiskal. Kemungkinan seperti itu ya. Jadi beban biasa, mungkin beban penyusutan atau beban operasional mobil, tetapi akan dikoreksi fiskal. Kemungkinan seperti itu ya. Gitu. Karena kan nggak bisa gaji. Kalau CV kan tidak ada gaji untuk direksi. Gitu Pak. Nah, saya mengatakan itu Pak De Kruger. Bapak De Kruger. Oh sama ya tadi ya. Sama ya. Sama ya. Bapak Betterman. Menurut Pak Awan, baik secara aturan maupun etika, apa SP2DK atas tahun SPT tahun badan normal? Ketika pembahasan SP2DK dengan AR kami telah melakukan SPT pembetulan versi kami tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ke AR, sehingga kata AR dia harus melakukan penelitian ulang lagi dan ada terbit SP2DK yang baru lagi. Sepertinya AR-nya kesal kami buat SPT pembetulan sebelum pembahasan dan tidak info dulu. Oke. Saya rasa gini Pak, kita nggak usah pusing dengan pendapat si AR, nggak usah pusing. Yang penting kita baca SP2DK-nya. Kita baca SP2DK-nya. Apakah poin-poin yang baru ini relevan atau tidak? Apakah ini poin yang betul-betul jadi masalah atau tidak? Kalau poin ini sudah clear di SP2DK yang sebelumnya, kita kasih tahu, Pak AR, ini sudah clear kemarin nih. Tolong jangan dibahas lagi gitu Pak. Nah, tetapi kalau memang ada poin yang benar-benar baru, ada temuan baru, ya udah kita bereskan gitu Pak. Kalau mau ngomong etika, udah nggak ada etika zaman sekarang mah. Zaman sekarang udah nggak usah ngomong etika. Lihat aja pengaduan saya tuh di YouTube tuh. Sampai sekarang nggak beres-beres tuh. Jadi nggak usah ngomong etika. Kita ngomongnya data dia benar apa nggak. Kalau data dia betul, ya udah kita bereskan gitu. Kalau data dia itu mengenai kasus yang sudah beres kemarin, ya kita bilang, Pak AR ini sudah beres kemarin nih, jangan lagi dibahas. Gitu. Gitu sih Pak. Nah, nggak ada masalah sih Pak. Yang penting dibereskan aja baik-baik. Nah, semoga itu Pak Peterman. Bapak Sidarta. Malam Pak Wan, malam Pak Sidarta. Jika penghasilan hanya bunga deposito dan dividen saham, menggunakan form SPT yang mana? Ini orang pribadi Pak ya. Kalau orang pribadi gunakanlah 1770 yang polos ya, yang paling lengkap. Oke Pak. Jangan yang S, jangan yang SS. Gunakanlah yang polos. 1770 yang polos. Yaitu Pak. Kalau orang pribadi ya. Nah, saya mengatakan tuh Pak Sidarta. Intinya kalau bukan karyawan murni, maka gunakanlah 1770 yang polos, yang paling lengkap. Gitu Pak. Bapak Irawan Aldian. Kawan, apakah benar jika SPT tahunan 2022, misal, yang dilakukan kompensasi dari tahun sebelumnya? Jika SPT tahun 2022 diperiksa, maka otomatis SPT tahun sebelumnya yang rugi diperiksa juga. Oh, enggak juga sih Pak. Enggak juga, cuman ya bisa terjadi. Bisa terjadi. Enggak juga, karena kan tahun demi tahun kan saling berurutan nih Pak. Kalau ada kerugian 2 tahun contohnya nih ya, kerugian 2 tahun. Ini rugi nih ya. Yang satu diperiksa ternyata dikoreksi dan tidak rugi, kan kemungkinan besar ini juga sama nih, bakal jadi masalah nih. Nah, biasanya nyangkut gitu. Biasanya akan berlanjut pemeriksaan yang tahun berikutnya atau tahun sebelumnya. Gitu sih, Pak. Tetapi nggak juga gitu, nggak juga. Dan kita sebagai WP harus siap sih.
Kalau WP badan itu harus siap dengan pemeriksaan. Sewaktu-waktu kita akan menang jackpot, kita maksudnya akan terpilih sebagai yang kena pemeriksaan. Kita harus siap sih, gitu. Nah, jadi ya udah, memang sudah nasibnya kita harus siap, harus hadapin gitu sih Pak. Gitu Pak. Semangat tuh Pak Irawan. Ibu Melani S90. Malam Pak Wan, malam Bu Melani dan teman-teman semua, malam semuanya. Ibu Suryatik. Terima kasih kawan atas sarannya. Sehat selalu kawan. Sehat selalu Bu Suryatik, sama-sama. Oke. Ibu Ana 12702022. Malam Pak, malam Bu Ana. Kalau ada harta yang belum dilaporkan tetapi ikut PPS dan ditemukan AR, kena denda berapa? Kan sudah PPS kan Bu? Kalau sudah PPS itu sudah beres, sudah tidak ada denda lagi, nggak ada denda-dendaan lagi. Langsung dilapor di SPT 2022 saja, beres. Gitu Bu ya. Jadi kalau harta sudah ikut PPS, sudah beres, sudah aman, tidak akan kena pemeriksaan lagi, tidak akan kena masalah lagi untuk harta tersebut. Gitu Bu. Nah, saya mengatakan tuh Bu Ana. Ibu Titik Lucy, malam kok, malam Bu Titik. Kalau kita sudah koreksi 50% atas biaya direksi 2022, itu tidak masalah lagi kan kok? Dan tidak perlu pembetulan 2022 ya kok? Oke, jawabannya adalah yang betul adalah perlu pembetulan. Itu perlu diganti menjadi beban gaji dan jadi objek PPh 21. Itu yang betul Bu, itu yang betul ya. Tetapi banyak perusahaan yang mungkin belum ngerti, yang masih belum ada waktu, nggak ada SDM. Ya udahlah, kalau saya bilang sih cuekin aja dulu. Cuekin dulu, mudah-mudahan lewat 5 tahun gitu ya. Jadi nggak kena pemeriksaan. Tetapi ketika terjadi pemeriksaan, kita udah tahu nih, kita siap gitu. Kita udah tahu nih, oh ini bakal dikoreksi, ya udah kita siap. Gitu sih, Bu. Ya, kalau mau benar ya udah dibetulkan, itu betul. Gitu. Memang sejak Januari sudah berlaku. Cuman sampai sekarang kayaknya PMK-nya belum berlaku deh. PMK belum turun deh kayaknya deh. Gitu sih, Bu. Nah. Jadi bebas aja, Bu. Mau pembetulan boleh. Kalau nggak pembetulan ya udah kita tahu resikonya. Kalau nanti diperiksa kita tahu ini potensi. Gitu sih Bu. Nah, saya mengatakan itu Bu Lucy, Bu Titik. Bapak Henry Zulkarnaidi, deg-degan kalau dengar kata pajak. Sebenarnya nggak usah deg-degan teman-teman ya. Pajak itu adalah bagian yang tidak akan terpisahkan dalam hidup kita sampai kita mati. Gitu teman-teman ya. Gitu. Keluarga kita aja bisa mati ya. Orang tua kita, pacar kita, istri atau anak kita bisa mati tinggalin kita. Tapi pajak tuh nggak akan tinggalin kita sampai kita mati, gitu ya. Jadi nggak usah takut. Hiduplah berdampingan dengan pajak. Hiduplah bersama-sama dengan pajak. Hiduplah dengan damai dengan pajak. Itu Pak Henry. Saya mengatakan itu Pak Henry. Bapak Purnomo 1983. Kok PT Perorangan merupakan wajib pungut withholding tax? Jawabannya iya ya Pak Purnomo dan teman-teman. PT Perorangan itu sama seperti PT, sama seperti CV, dia punya kewajiban potong pungut withholding tax. Gitu. Sama saja Pak. Saya mengatakan itu Pak Purnomo. Bapak Tommy Iwe. Kalau floating profit, apakah terhitung PPh badan untuk badan? Apa itu floating profit Pak maksudnya Pak? Apakah ini profit biasa? Kalau profit biasa, mau floating ataupun tidak floating, itu tetap sama PPh badan, Pak. Gitu sih. Maksud Bapak ini, apa ini floating profit nih? Jenisnya seperti apa? Gitu, Pak. Nah, saya mengatakan itu, Pak Tommy. Bapak Sidarta, 1770 yang polos diminta lampiran PP23. Kalau tidak dilampirkan, tidak bisa submit. Gampang, Pak. Bapak tinggal bikin lampiran PP23, tetapi isinya 00000 sampai paling bawah. Udah beres, submit. Gitu Pak, sebagai PDF. Gitu ya. Jadi teman-teman yang bikin 770 polos, kalau tidak ada dagang, tidak ada usaha, tinggal di print aja. Di print terus diisi 0000, terus di-upload sebagai PDF. Udah, gitu doang sih Pak. Nah, saya mengatakan itu Pak Siddhartha. Bapak Ayam Fuduli. Pak, bagaimana kita mengajukan penghapusan denda bunga pajak? Oke, caranya adalah Bapak datang ke KPP, minta formulirnya. Oke, ada formulirnya, formulir permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi. Oke, ada PMK-nya. Bapak tinggal isi tuh. Bapak tinggal isi, mintanya permohonan penghapusan atau pengurangan. Kemudian alasannya apa? Pak jelaskan. Alasannya apa? Apakah saya tidak sanggup? Atau saya sedang kena bencana? Atau apa masalahnya gitu ya. Nah, kirim surat itu kepada KPP. Nanti KPP akan teruskan ke Kanwil. Gitu Pak. Itu sih. Cuman sepengalaman saya belum pernah tuh penghapusan denda tuh diampuni ya, dikasih.
biasanya ditolak biasanya. Gitu, Pak. Nah, silakan coba, Pak. Boleh silakan dicoba. Nah, semua itu Pak Yam. Bapak Erik Kalinggo. Malam, Pak. Malam, Pak Erik. Aset yang menghasilkan di OP jika dikelola bentuk CV sendiri, bisa nggak? Contoh, pemilik 10 objek tanah yang biasa disewa oleh WPOP, ke depan mau dikelola CV, bisa atau tidak? And prosesnya gimana ya? Bisa-bisa aja sih, Pak. Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja sih. Mau dikelola oleh si CV ya. Mau dikelola oleh CV. Bisa-bisa aja sih. Nggak masalah. Jadi, ada 2 skema. Skema pertama adalah siapa yang mau bayar PPH sewanya nih. Cara pertama adalah si orang pribadi yang bayar PPH sewa, si CV hanya bantu ngelolain saja. Nanti CV terima komisi saja. Oke, cara pertama. Cara kedua adalah barang ini dianggap CV yang menyewakan. Artinya CV yang bayarin pajak sewanya. Nah, kemudian CV akan bayar ke Bapak sebagai jasa atau komisi gitu. Jadi tinggal dipilih aja mau dibayar pajaknya di mana, mau di pribadi atau di CV. Gitu sih. Lebih baik sih ke CV ya supaya lebih aman, supaya usahanya lari ke CV. Bapak hanya terima komisi aja dari CV. Gitu sih. Nah, saya mau ngatakan tuh Pak Erik. Bapak Betterman. Mungkin maksudnya atas temuan harta baru tersebut, nilai harta temuan AR tidak sama dengan setoran PPS-nya Pak Awan. Itu maksudnya kali Pak Awan. Itu mengenai apa nih Pak? Mengenai data yang mana nih? Temuan AR tidak sama dengan setoran PPS. Oh, nggak apa-apa sih. Apapun temuan AR, nggak ada masalah. Yang penting kita klarifikasi. Kita klarifikasi. Kalau AR yang betul, ya udah kita mohon maaf, kita bayar pajaknya plus denda. Gitu. Kalau kita yang betul, kita klarifikasi, kita jelaskan. Oh Pak, saya sudah betul gitu. Bapak yang salah gitu. Nggak apa-apa. Kan AR juga manusia kan bisa salah ya. Gitu. Oke. Nah, semoga itu Pak Betterman. Bapak Panjiwa. Nah lagi kok. Pajak sewa tanah bangunan, apa bisa dijadikan kredit pajak? Jawabannya tidak ya teman-teman, Bapak Panji. Semua jenis PPH final itu bukan kredit pajak. Oke. Nah, sewa bangunan itu termasuk jenisnya adalah jenis PPH final yang bayar 10% ya, PPH 4 ayat 2. Nah, semua yang PPH final itu bukanlah kredit pajak. Nah, gitu Pak. Karena sudah final. Istilahnya PPH final aja. Yang namanya kredit pajak itu adalah PPH yang bukan final, yaitu apa? PPH 21, 22, 23. Nah, itu non final ya. 21, 22, 23, 24. Itu PPH yang tidak final dan 25. 21, 22, 23, 24, 25. Nah, PPH non final. Gitu, Pak. Kalau PPH 4 ayat 2 final itu bukan kredit pajak. Nah, saya mau ngatakan tuh Pak Panji. Ibu Titik Lucy. Oke kok, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Ibu Titik Lucy. Sama-sama. Semoga terbantu. Bapak Irawan, terima kasih untuk pertanyaan sebelumnya. Oke, izin tanya lagi kok. Untuk perusahaan jasa di bagian HPP itu adalah yang kami bayarkan ke orang pribadi atas jasa yang mereka lakukan. Tetapi kami tidak melakukan pemotongan. AR meminta rincian HPP. Itu gimana kok? Oke, nggak masalah Pak Irawan. Bapak kasihkan saja detailnya kepada AR dan Bapak perlu pemotongan. Bapak perlu lakukan pemotongan, artinya bayar sekarang ya, bayar sekarang dan kena denda. Gitu sih Pak. Berarti kan kita salah nih, nggak apa-apa. Kita salah kan itu hal yang biasa dan kita harus bertanggung jawab atas kesalahan kita gitu. Kita akuin kita salah, kita potong sekarang dan kita bayar pajaknya plus denda dan ke depannya kita jangan lagi lakukan itu. Nah, ke depannya lagi kita jangan lakukan. Mulai sekarang ke depannya, setiap kali kita bayar orang pribadi, kita mesti potong PPH 21-nya. Gitu, Pak. Saya mengatakan itu, Pak Irwan. Bapak Tommy Iwe, profit investasi kok. Oke, tadi Pak Tommy mengenai apa ya tadi ya? Pak Tommy, saya lupa. Tadi mengenai Pak Tommy. Oh, profit investasi floating profit. Apakah terhitung PPH badan untuk badan? Menurut saya iya Pak, Tommy. Pokoknya semua penghasilannya si badan, si PT, baik itu berupa investasi atau berupa apapun, selama itu bukan PPH final, maka itu terhitung PPH badan. Gitu Pak. PPH final itu apa? Kalau investasinya itu di deposito, kan sudah PPH final, maka sudah tidak terhitung PPH badan. Nah, tetapi kalau profit investasinya itu investasi yang bukan deposito, yang bukan sifatnya final, maka dia menjadi objek PPH badan seperti biasa.
Gitu Pak. Semoga Tuhan tuh Pak Tommy. Bapak Di Jonhu, kok pajak 0,5% untuk pribadi kan 7 tahun, betul Pak? Oke, setelah harus dilakukan pembukuan ya? Oh tidak juga ya. Oke, kalau tidak sanggup pembukuan karena agak ribet, bagaimana kok? Jadi teman-teman orang pribadi nggak usah khawatir ya. Setelah 7 tahun itu tidak berarti harus pembukuan, tidak berarti begitu ya. Setelah 7 tahun boleh tetap menggunakan pencatatan gitu Pak. Nah, cuman metode pajaknya berubah dari yang final 0,5% menjadi PPh progresif, PPh 21, PPh 29 biasa gitu Pak. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Pertama masih lama ya, itu masih 2 tahun lagi, masih lama. Sudah ganti presiden, sudah ganti menteri keuangan, sudah ganti banyak orang, sudah ganti. Jadi masih lama, kita nggak usah pikirin dulu. Yang kedua, siapa tahu diperpanjang, ya kan? Siapa tahu diperpanjang. Kita udah capek-capek, pusing-pusing mikirin, diperpanjang 5 tahun lagi kan, percuma ya. Jadi nggak usah pusing dulu teman-teman, masih lama ya. Yang ketiga, tidak usah khawatir. Negara pasti bantuin, oke? Negara pasti bantuin. Sebisa mungkin tuh tidak ribet. Sebisa mungkin tuh semudah mungkin, sesimpel mungkin, segampang mungkin. Gitu loh, percayalah sama saya. Ya. Negara pasti akan bantuin supaya tidak ribet. Gitu. Nah, memang kelihatannya ribet, tetapi nggak ribet kok. Pakai metode norma namanya ya. Metode norma, tidak usah pembukuan. Tidak wajib pembukuan kok kalau orang pribadi. Walaupun sudah 7 tahun ke depan. Nah, saya mengatakan tuh Pak Di Jonhu. Yang wajib pembukuan itu adalah kalau sudah punya omset lebih dari 4,8 M. Itu wajib pembukuan. Kalau di bawah itu masih boleh tidak pembukuan. Kalau orang pribadi ya. Bapak Sidarta. Terima kasih Pak Wan. Sama-sama Pak Sidarta. Ibu Melani S90. Pak mau tanya, kalau WPOP 1 unit aset, waktu belinya WP itu pakai nama adiknya. Dan sudah dilaporkan di SPT adiknya. Bagaimana mau ambil alih tanpa bayar pajak? Oke, ambil alih. Ambil alihnya. Cara pertama adalah pakai metode hibah. Dari si adik hibahkan ke bapak atau mamanya, baru si bapak mama hibahkan ke si kakak. Gitu. Cara pertama melalui hibah. Cara kedua melalui warisan. Si adik ini bikin surat wasiat. Jika saya meninggal, maka aset ini adalah saya kasih kepada dia, kepada kakak saya. Namanya ini, nomor KTP-nya ini. Surat wasiat itu dipegang oleh kakaknya, nanti kalau dia meninggal, nah tinggal diambil alih oleh kakaknya sebagai warisan. Gitu ya. Cara pertama adalah hibah, kirim ke bapak, bapak kirim ke anak. Cara kedua adalah warisan, nunggu meninggal. Cara ketiga adalah jual beli. Ya, dijual beli mungkin harganya dimurahin aja. Gitu. Gitu sih, Pak. Bu, kalau mau mundur pembetulan udah repot lah. Kalau pembetulan udah repot. Gitu. Tinggal dihibahkan atau diwariskan atau dijual. Nah, gitu. Saya mengatakan itu Bu Melani. Bapak Ilham Akbar Ham. Malam Pak Ilham. Kalau yayasan LSM ada laba di laporan laba rugi. LSM itu lembaga swadaya masyarakat ya. Akan dikenakan pajak. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Sekarang kita masih cek ke akte perusahaannya LSM ini. Akte perusahaan LSM ini apakah terdaftar sebagai perusahaan atau yayasan yang non-profit? Kita lihat aktenya ya. Kalau di akte itu non-profit, berarti kan dia yayasan sosial gitu ya. Jadi LSM ini LSM apa nih? LSM profit atau non-profit? Kalau dia non-profit, maka itu tidak kena pajak. Karena semua uang masuk adalah sumbangan, gitu. Kalau sumbangan kan bukan objek pajak, toh. Nah, tetapi kalau LSM ini berdagang, ada usahanya, atau dia non-profit, atau dia itu profit ya, maka laba itu kena pajak PPh badan seperti biasa, yang 22%. Gitu sih, Pak. Tergantung jenisnya, profit atau non-profit. Kalau dia non-profit, dia mesti terdaftar di lembaga-lembaga yang menaungi dia, kementeriannya. Gitu, Pak. Nah, saya mengatakan itu Pak Ilham. Bapak Erik Alinggo. Lanjut Pak. Maksud saya, kalau tanah pribadi diimbreng atau disetor berupa modal ke CV ke saya pribadi, oh boleh Pak. Apakah kena PPh final 2,5% karena ada pengalihan? Seharusnya enggak, karena Bapak imbreng atau hibah. Jadi Bapak coba ngomong ke notaris dulu deh Pak, supaya lebih pasti ya. Coba ngomong ke notaris, ini mau saya imbreng atau istilahnya saya hibahkan kepada CV. Gimana caranya supaya tidak kena 2,5% PPh penjual? Gitu sih Pak. Coba deh.
Istilah imbreng mungkin lebih tepat, tetapi kalau imbreng kan cenderung untuk PT tuh. Kalau imbreng ke CV bisa aja sih, bisa aja sih. Coba cek deh antara imbreng atau hibah, yang mana yang lebih pas untuk ini, yang lebih pas untuk bisa mendapatkan SKB-nya, supaya bisa dapat SKB yang 2,5%, gitu Pak. Coba ngomong ke notaris supaya lebih pasti ya. Nah, semua teman tuh Pak Erik. Bapak Tommy Iwe, makasih kok. Sama-sama Pak Tommy Iwe. Bapak Purnomo, terpotong nih Pak, ketik-ketiknya. Salah ketik. Oke. Ibu Gomez, kok you are the best. Wah, terima kasih Bu Gomez. Sama-sama, terima kasih Bu Gomez. Ibu Di Jonhu, terima kasih informasinya kok. Sangat membantu sekali. Terima kasih Pak Di Jonhu. Sama-sama. Bapak Panji, terima kasih. Sehat selalu kok. Sama-sama Pak Panji. Terima kasih semuanya. Oke. Ibu Melani, terima kasih penjelasannya Pak. Terima kasih Bu Melani. Sama-sama. Bapak Dendi Siong, kok nggak nonton Argentina? Wah, saya nggak nonton Pak. Saya nggak ngikutin bola. Nggak tahu hari ini ya? Atau kapan? Nggak tahu saya. Saya nggak ngikutin bola. Sebentar tuh Pak Dendi. Bapak Anwar Sadado, Kak, tes sertifikasi konsultan pajak kira-kira kapan ya? Maksud Bapak USKP ya Pak ya? USKP itu sampai sekarang belum terbit nih. Katanya sih lagi ada perombakan pengurusnya. Kalau udah pengurus baru terbentuk ya akan langsung ada lagi USKP lagi. Gitu sih. Tunggu aja deh Pak. Sekarang kan udah bulan Juni. Harusnya sih Oktober udah ada deh. Mungkin Oktober lah. Kalau nggak Desember. Gitu sih Pak. Ya. Semua tentu Pak Anwar. Bapak Erik Kalingko, makasih banyak kawan, makasih Pak, sama-sama. Ibu Pin, terima kasih banyak kok, sama-sama Bu Pin. Bapak Ndaput, setelah almarhum ayah meninggal, saya mengajukan penutupan MPWP, tapi ditolak. Bagaimana yo? Oke, maksud Ibu yang ditolak itu penghapusan MPWP si almarhum Bu ya. Nah, yang pertama adalah Ibu mesti cek ke dalam surat penolakannya, alasannya apa ditolaknya. Alasannya apa dia ditolak, oke? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia masih punya harta nih. Dia masih punya harta sehingga yang belum diwariskan itu nggak bisa dihapus MPWP. Nah, jadi solusinya adalah dia mesti lapor dulu MPWP, SPT tahunan terakhir, dilapor nilainya 0. Gitu ya. Jadi si almarhum ini mesti lapor SPT tahunan dulu, nanti si anak bantuin aja, si anak bantuin lapor, isi hartanya sudah 0 semua, isi penghasilannya sudah 0 semua. Nah, laporkanlah itu, barulah boleh hapus MPWP-nya, gitu. Kalau dia masih punya harta, nggak bisa hapus. Jadi semua harta harus diwariskan dahulu kepada anak-anaknya dan ahli waris, barulah si almarhum ini lapor SPT terakhir yang sudah 0 semua, barulah boleh penghapusan MPWP. Gitu, Pak. Coba cek aja ke surat penolakannya apa alasannya. Ya. Semoga teman tuh Pak Daput. Bapak TDMNNY. Bang, kalau perusahaan kena suspend dari pusat, berapa lama Bang dibuka suspendnya kalau suratnya sudah dibalas dan sudah konseling? Suspend itu maksudnya apa Pak ya? Suspend itu maksudnya PPN ya? Atau apa nih? Apakah tidak bisa buka DJP online? Atau apa nih? Masalahnya apa suspendnya? Gitu. Semestinya bisa langsung sih. Semestinya bisa langsung ya. Ngomong ke AR aja. Si AR itu bisa ngebuka kok suspendnya kita. Bisa ngebuka blokirnya kita harusnya sih. Nggak ada masalah sih. Gitu. Coba cek ke AR Pak. Mestinya bisa langsung sih. Kalau memang repot kelamaan, ya udah bikin PT baru aja. Bikin PTP. PT perorangan beres. Semoga tuh Pak Demani. Bapak Yudi Sunario. Malam kok. Malam Pak Yudi. PMK Natura belum rilis ya? Setahu saya belum sih Pak. Setahu saya belum ya. PMK Natura kayaknya belum ada. Setahu saya belum ada. Tetapi undang-undang sudah ada ya. Undang-undang sudah ada dan sudah jelas kok di undang-undang ya. Sudah jelas ya. PMK itu kalaupun turun juga cuman kasih tahu teknisnya aja. Tapi di undang-undang sudah jelas kok. Nah, semoga tuh Pak Yuda. Ibu Ria Sandra 6. Pajak untuk ekspor minyak kelapa sawit bagaimana ya Pak? Ekspor minyak kelapa sawit. Mesti cek ke PMK-nya nih Bu. Saya nggak yakin juga sih. Mesti coba buka ke Google. Ibu coba cek tuh. Pajak untuk ekspor minyak kelapa sawit. Kemungkinan besar sih PPN-nya 0 ya. PPN 0 seperti biasa kan ekspor nih. Kalau ekspor kan PPN-nya 0. Kalau PPH seperti biasa. Kalau PPH tinggal hitung aja PPH badannya berapa. Setahu saya sih gitu sih Bu.
Nah, semoga tuh Bu Ria. Bapak Daput sudah ada akte waris. Oke. Akte waris oke, tetapi apakah harta-hartanya sudah dilapor di masing-masing ahli warisnya, Pak? Nah, itu yang paling penting. Jadi, harta-harta si almarhum harus sudah diwariskan dan sudah dilapor di masing-masing ahli warisnya. Gitu. Dan SPT tahunan si almarhum harus sudah lapor dalam kondisi nol. Gitu. Jadi almarhum harus sudah lapor SPT dalam kondisi nol hartanya, dan harta itu sudah nyangkut, sudah dilaporkan di SPT para ahli waris. Jadi barulah dia boleh cabut SPT-nya. Gitu sih Pak. Nah, saya mengatakan itu Pak Daput. Ibu Dina Marito 13. Malam kok, malam Bu Dina. Untuk pembuatan SPT PPH 23 sama 4 ayat 2, dari mana untuk tahun 2019? Soalnya unifikasi baru mulai 2022 ya kok. Ini kami dapat SP2DK tahun 2019. Oke, yang pertama adalah Ibu ngomong ke AR. Pak, ini gimana nih? Kan ini belum ada unifikasi nih. Apakah boleh kami lapor doang? Gitu. Semestinya boleh sih Bu. Bayar doang. Nah, Ibu tinggal bilang ke AR, kita bayar aja Pak ya, kita bayar aja sesuai dengan hitungannya, nggak usah lapor lagi, langsung bayar aja. Gitu. Kalau mau lapor ya terpaksa pakai e-filing. Kita kembali, ISPT ya. Kita kembali ke ISPT yang PPH 23 atau ISPT 4 yang zaman dulu. Tinggal dibikin CSV-nya, dilapor. Kayaknya sih masih ada sih menunya. Masih ada menu e-filing sih di DJP Online. Gitu sih Bu. Ya ngomong ke AR lah, kalau bisa nggak usah lapor ya Pak, langsung bayar aja cukup. Tinggal bayar, nanti kan ada denda, tinggal dibayar lagi dendanya. Gitu sih. Kalau repot ya, daripada buka lagi ISPT, udah nggak punya database-nya lagi, repot lagi. Ya. Saya mengatakan itu Bu Nina. Ibu Gomez 5284. Kok wasiat dan hibah bayar pajaknya berapa ya? Lebih bagus pakai wasiat atau hibah ya kok? Dua-duanya tidak kena pajak Bu. Jadi kalau wasiat kan artinya orang meninggal ya. Kalau wasiat, orang meninggal kasihkan kepada ahli waris, itu kasih kepada siapapun tidak ada pajaknya. Nggak ada pajaknya ya kalau warisan. Kalau hibah, itu yang tidak kena pajak adalah hibah dari bapak kandung kepada anak. Gitu ya. Orang tua kandung kepada anak, atau dari anak kandung kepada bapak, kepada orang tua. Cuman dua itu aja, itu tidak kena pajak. Kalau kita hibah ke orang lain, seperti paman, keponakan, atau teman, itu akan kena pajak. Dianggap penghasilan biasa. Gitu ya. Nah, kalau wasiat kan meninggal. Kalau wasiat karena warisan meninggal, itu tidak kena pajak sama sekali kepada siapapun. Nah, lebih baik mana wasiat atau hibah? Sama aja sih, sama aja. Kalau dia masih pengen menguasai hartanya ya bikin wasiat. Nanti kalau meninggal baru dibagikan. Kalau dari sekarang dia sudah malas punya harta, ya udah tinggal dihibahkannya langsung hibah-hibahin ke orang. Gitu. Saya mengatakan itu Bu Gomez. Bapak TDMNNY. Yang disuspend itu PPN, ya PPN ya. Jadi tidak bisa buka faktur, ya betul. Keterangan dari AR tidak bisa membuka status suspendnya bank. Oke, keterangan dari AR yang bisa membuka status suspendnya itu kantor pusat. Walah. Oke, coba Bapak kirim surat ke KPP deh. Kirim surat ke KPP mempertanyakan mengenai status suspendnya bagaimana. Nanti minta KPP tolong sampaikan ke kantor pusat. Oke, itu satu. Yang kedua adalah sementara belum bisa, Bapak coba numpang pakai PT-nya teman lah. Numpang PT-nya teman untuk buka faktur pajak. Gitu. Lanjut cara ketiga, kalau Bapak merasa ini susah nih, repot nih, langsung bikin PTP, PT perorangan yang baru Pak. Bikin PTP, kan langsung jadi tuh, satu hari jadi tuh PTP. Langsung saat itu juga Bapak bikin PKP, mengajukan PKP. Paling 2 minggu jadi PKP-nya. Atau 1 minggu, 2 minggu PKP jadi. Gitu Pak. Daripada nungguin itu lama kan? Gitu. Coba aja hubungin ke kantor pajak. Kalau enggak, coba ke informasi juga boleh. Ke informasi@pajak.go.id. Tanyain gimana status saya nih, kok nggak kelar-kelar nih suspendnya. Gitu. Nah, saya mengatakan tuh Pak TDMNY. Setahu saya sih AR bisa deh. Mungkin AR-nya malas kali. Ya. Ibu Dina Marito, baik kok, makasih kok. Sama-sama Bu Dina. Bapak Betterman. Dulu pernah rekan bisnis saya kena suspend PPN. Suspend itu tidak bisa buat faktur, tapi tetap PKP. Karena memang belum lapor dan ada setoran PPN yang belum dibayar ya. Jawaban surat seperti lapor SPT dan setor PPN-nya. Iya, sudah betul nih menurut Pak Betterman. Jadi tinggal lapor aja PPN-nya, tinggal bayar dulu ya. Bayar dulu, kemudian dilapor
semestinya sih suspendnya kebuka sih. Coba cek lagi deh. Kalau emang nggak bisa ya udah bikin PTP baru aja deh, bikin PTP terus dijadikan PKP PTP-nya. Suspendnya tolong dikirim surat aja deh, kirim surat ke kantor pusat juga boleh, ke KPP juga boleh untuk mengkonfirmasi kapan dibuka suspendnya. Yang penting kan sudah dibayar PPN-nya nih. Jangan-jangan belum dibayar, kalau belum bayar nggak bisa. Nah, semua terbantu. Terima kasih Pak Betterman. Ibu Putri Anissa. Malam kawan, malam Bu Putri. Kalau mau pembetulan PPh 21 2019, karena ada gaji tenaga lepas yang belum dilapor selama setahun. Itu gimana ya? Nggak masalah Bu, boleh aja, langsung aja pembetulan. Jadi Bu hitung dulu, Ibu hitung nih, Januarinya berapa, Februarinya berapa, Maretnya berapa dihitung, kemudian siapkan ISPT-nya, diinput-inputin di ISPT, ya udah cetak CSV-nya, lapor 1, bayar dulu ya, bayar, lapor, terus cetak CSV-nya, bayar, lapor, tiap bulan gitu aja terus. Gitu sih Bu. Pembetulan itu nggak masalah, biasa-biasa aja. Nah, itu. Semoga teman tuh Bu Putri. Nah, Bu Putri, harus lapor per bulan lagi atau bisa langsung ke Desember? Per bulan, Bu. Dan caranya gimana? Mohon infonya. Oke, jawabannya per bulan ya, Bu. Lebih baik per bulan. Dihitung ulang nih, Bu. Ibu hitung ulang pakai Excel. Januari itu berapa kurang bayarnya? Februari berapa kurang bayarnya? Oke. Kemudian Bu bayar tuh. Bayarin. Kemudian di ISPT PPh 21, Ibu klik pembetulan. Ibu tinggal klik pembetulan di masa tersebut ya, di bulan tersebut pembetulannya. Ya udah, tinggal diinput ulang pegawai-pegawai yang belum ada ini. Tinggal ditambahin pegawai-pegawai yang belum ada itu. Nanti kan akan muncul kurang bayar tuh. Setelah muncul kurang bayar, tinggal dibayar pajaknya. Gitu sih, Bu. Nah, semoga teman tuh Bu Putri. Bapak Betterman. AR-nya lakukan suspend karena rekan saya itu memang suka pending uang PPN. Ya, betul. Yang bisa buka sistem, biar tidak makin banyak rekan saya itu buat faktur terus tapi nggak setor-setor PPN. Iya, benar. Jadi memang banyak gitu ya, PPN-PPN-nya ke pending, nggak kebayar, ya disuspend aja sama kantor pusat. Gitu, Pak. Nah, makasih Pak Peterman informasinya. Bapak Akbar HD. Pak Wan mau tanya, PPh pasal 25 masa, bagaimana Pak? PPh 25 lupa dikreditkan di SPT tahunan, apakah boleh di PBK? Oh, tidak bisa. Mohon maaf ya, Pak Mohon maaf Pak Akbar. PPh 25 itu bersifat untuk dikreditkan. Kalau tidak dikreditkan, dia bersifat untuk hangus atau direstitusikan, gitu, bukan di PBK. Kalau Bapak mau restitusi, boleh nih. Cuman restitusi kan ada risiko pemeriksaan. Kita malas pemeriksaan. Gitu sih, Pak. Jadi ya sudah, hanguskan saja, Pak. Hanguskan saja. Buang aja ke laut. Itu sih, Pak. Nah, tidak bisa di PBK. Hanya bisa dikreditkan atau direstitusikan, diminta kembali uangnya. Tetapi kalau restitusi akan terjadi pemeriksaan, agak resiko. Gitu sih, Pak. Nah, semua tentu Pak Akbar. Ibu Yunita Hapsari 52 mau nanya, kenapa ada konsultan yang bilang warisan ada pajaknya dan ada yang bilang nggak ada pajaknya? Kenapa bisa seperti itu? Apa itu tergantung AR-nya? Bukan, Pak, bukan tergantung AR-nya. Karena banyak konsultan tuh bego gitu ya. Jadi konsultan juga manusia ya. Konsultan juga manusia, saya juga manusia, bisa salah ya. Kita kan manusia bisa salah tuh. Jadi intinya kan kita masih kembali ke undang-undang. Gitu kan Pak, Ibu. Kita masih kembali ke undang-undang. Di undang-undang apa sih yang ngomongin warisan? Nah, undang-undangnya ada di Undang-Undang PPh, Undang-Undang Pajak Penghasilan di pasal 4 ayat 3. Oke, pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan itu adalah kategori-kategori yang tidak termasuk objek pajak. Oke, yang tidak termasuk objek pajak itu apa? Yang pertama, hibah. Hibah itu apa maksudnya? Hibah dari orang tua kandung kepada anak. Dijelaskan tuh di undang-undang. Yang kedua itu apa? Warisan. Warisan titik, nggak ada koma. Artinya apa? Mau itu warisan kepada siapapun, itu adalah bukan objek pajak. Ada di undang-undang, sudah jelas undang-undangnya. Gitu. Jadi tidak ada perdebatan mengenai warisan. Yang namanya warisan itu adalah termasuk kategori yang tidak termasuk objek pajak, yang bukan objek pajak. Oke. Yang penting adalah ini harus betul warisan. Jangan sampai warisan bohong-bohongan ya. Artinya apa? Artinya harus ada dokumennya. Seperti apa? Surat wasiat, akte warisan, atau akte wasiat, atau apa gitulah. Nah, mesti ada itu semua. Supaya ini bisa clear, kasih kepada si ahli waris. Gitu sih, Bu.
Nah, jadi nggak usah khawatir mengenai perdebatan konsultan dan konsultan itu, kita mesti kembali ke undang-undang. Di undang-undang sudah jelas kok dijelaskan. Warisan adalah bukan termasuk objek pajak, tidak termasuk objek pajak. Gitu, Pak. Semoga teman tuh, Bu Junita. Bapak TD, siap Bang. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ibu Junita, thank you. Ya, sama-sama Bu. Bapak Betterman, kalau sudah setor PPN dan lapor, AR buat laporan dengan bukti setoran PPN dan laporan SPT. Itu yang saya ingat Pak Awan. Iya betul Pak Betterman, itu AR-nya bisa kok bantuin. Cuman dia mungkin lagi males kali ya. Bisa AR bantuin kok. Dia tinggal kasih tahu kantor pusat bahwa WP saya ini sudah bayar, tolong dong dibuka dong suspendnya. Mestinya bisa kok AR, memang tugas dia kok itu. Gitu Pak. Makasih Pak Betterman informasinya. Ibu Putri Anissa, oke makasih kok. Sama-sama Bu Anissa. Bapak TD MNY, betul Pak. Buang aja daripada berhadapan dengan pemeriksaan. Iya Pak, betul Pak TD. Buang aja PP25. Bapak Akbar, siap, makasih Pak. Sama-sama. Ibu Sofia Blite, malam. PTP dividennya termasuk objek pajak atau bukan? Oke, jadi buat teman-teman di PT perorangan tuh masih belum jelas pakai metode prefer atau metode dividen. Kalau metode prefer kan seperti CV, artinya prefer itu tidak kena pajak. Kalau metode dividen kan seperti PT biasa, itu artinya dividennya berlaku seperti PT biasa. Artinya silakan orang pribadi ini mau diinvestasikan atau tidak diinvestasikan. Oke, kalau dividen diinvestasikan maka tidak usah bayar pajak. Yang penting ditahan 3 tahun. Oke, kalau dividen itu tidak diinvestasikan alias dia pakai untuk biaya hidup, maka dividen itu perlu bayar 10% PPh final dividen. Seperti biasa, seperti dividen biasa, bayar 10% PPh final dividen. Gitu, Bu. Semoga teman tuh Bu Sofia. Ibu Betterman, konsultan juga manusia. Betul Pak Awan, harus objektif. Betul Pak. Semoga makin banyak konsultan-konsultan pajak yang baik seperti Pak Awan. Ya, sama-sama Pak Peter, sama-sama. Saya juga sering salah kok, biasa aja. Terima kasih Pak Peterman. Oke, sudah habis semuanya. Belum jam 9. Silakan teman-teman kalau masih ada bertanya lagi. Oke. Kalau belum ada bertanya, saya akan bacain berita dari DTTC nih teman-teman ya. DTTC kan adalah portal berita yang paling terpercaya di Indonesia ya. Nah, ini ada berita mengenai ajukan NPWP non efektif, pastikan terima surat keputusan dari KPP ya. Jadi teman-teman yang mengajukan NE, mengajukan NPWP non efektif sehingga tidak mau lapor lagi SPT-SPT-an tahunan maupun bulanan, itu harus dapat surat keputusan dari KPP ya teman-teman. Harus ada keputusan bahwa permohonan NE-nya kami terima atau ditolak. Itu mesti ada suratnya ya. Kalau diterima, barulah NE-nya sah. Artinya NE-nya itu nggak usah lapor lagi seterusnya. Tetapi kalau belum ada surat, kan belum pasti. Jangan tiba-tiba nggak lapor SPT ya, teman-teman. Harus tetap lapor selama belum ada keputusan NE-nya. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau NE ditolak, teman-teman tinggal tanya ke KPP apa alasannya ditolaknya. Kalau memang penolakannya itu mungkin kurang data, kurang apa, nah tinggal kita lampirkan lagi dan diajukan ulang. Gitu ya teman-teman. NE juga perlu keputusan ya, nggak bisa langsung sembarangan. Ya, Bapak Ibu Kiminov 2269, Pak Wan mau tanya, PPh atas apartemen yang saya sewakan berapa lama ya boleh nggak disetorkan ke negara? Soalnya ini penyewa sudah potong tapi dia belum setor-setor. Ya seharusnya bulan depannya Bu. Seharusnya bulan depan tanggal 10 sudah harus bayar. Oke. Kalau dia nggak bayar-bayar, segera kita mintakan bukti potongnya aja. Gitu, bukti potong dan segera minta bukti bayarnya sekalian. Bukti potong minta, bukti bayar juga minta. Gitu. Nah, masalah terlambat ya udah itu salahnya dia kan. Nanti kan dia akan kena denda tuh. Ya udah biar dia aja kena denda biar nggak masalah. Kita sebagai pemilik yang dipotong, Ibu cukup pegang bukti potong sama bukti bayar kalau bisa ya. Bukti bayar kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Yang penting bukti potongnya ada. Gitu. Usahakan dua-duanya deh, bukti potong dan bukti bayar. Kan kita ragu-ragu, jangan-jangan dia nggak bayar. Gitu ya, Bu. Nah, sama teman-teman Bu Kimi. Masalah denda itu dendanya dia, itu urusan dia dendanya. Bapak Betterman, terima kasih Pak Wan, sambil nonton Indonesia versus Argentina. Makasih Pak Betterman, makasih, sama-sama. Saya nggak nonton bola sih. Oke, nggak ada lagi. Sudah mau hampir jam 9. Hampir jam 9. Ada berita apa lagi nih mengenai pajak nih? Oh, Ibu Gomez.
Ibu Gomez 5284. Ko, saat mewariskan harta rumah kepada anak, mungkin yang dibayar itu biaya balik nama saja ya kok. Betul Bu, betul. Jadi ketika peralihan tanah properti itu, kalau itu warisan atau hibah, maka pajaknya yang 2,5% itu tidak usah bayar, tetapi BPHTB tetap perlu bayar, yang 5% Bu ya. Yang 5% itu biaya balik nama tetap harus dibayar. Itu semacam biaya admin gitulah. Nah, semua teman tuh Bu Gomez. Ibu Kiminov, kalau dia nggak bayar-bayar, ngaruh ke SPT saya nggak? Nggak pengaruh sih Bu, yang penting Ibu pegang bukti potong kan? Yang penting Ibu pegang bukti potong, nggak pengaruh. Cuman kadang-kadang AR suka nyariin. Kalau AR melihat tidak ada pembayaran, nanti AR panggil Ibu. Bu, kok ada bukti potong tapi nggak dibayar nih? Tolong dong suruh PT itu bayar. Nanti kita yang repot ngejar si PT kan? Kalau PT itu menghilang, kita yang suruh bayar oleh AR. Gitu, kita yang suruh bayar. Nah, jadi sebaiknya kejarin aja di PT. Kejarin si PT-nya. Kalau dia nggak bayar-bayar, tolong transfer ke kita aja. Transfer ke Ibu yang bayarin ke pajak. Gitu, minta dia transfer aja. Yang penting itu harus dibayar ya. Bulan depannya seharusnya dibayar. Gitu sih, Bu. Ya, kita sih nggak pengaruh. Yang penting pegang bukti potong. Cuman ya, lebih aman, lebih baik suruh dia bayar. Karena ada kemungkinan AR kalau panggil kita tuh, nanti kita yang suruh bayar. Ada kemungkinan. Itu, Bu. Nah, semua teman tuh Bu Kimi. Ibu Sofia Blite. Jika sebelumnya NPOP menggunakan tarif UMKM, lalu bikin PTP, apakah tarif UMKM-nya tetap dapat 3 tahun? Yang PTP tetap Bu, tetap 3 tahun ya. Tetap 3 tahun ketika dia bikin akan 3 tahun kemudian. Katanya 4 atau 3 gitu deh. Gitu. Tetap dari 0 lagi Bu kalau PTP-nya. Semua tahun tuh Bu Sofia. Bapak Alfi Fitri. Pak, jika sudah punya bangunan ruko, tahun ini saya buat tingkat 2-nya, tapi sebagian, nggak semua. Bayar KMS atau tidak KMS. Oke, yang menjadi indikasi KMS itu bukan rukonya Pak, tetapi jumlah luasnya. Jadi, yang Bapak bangun tambahannya ini, tambahannya doang, itu berapa luasnya. Kalau luasnya lebih dari 200 meter persegi, maka itu kena KMS, mesti bayar, gitu Pak. Kalau kelebihannya itu masih di bawah 200 meter persegi, itu nggak usah bayar, KMS. Oke? Jadi, Bapak mesti perhatikan, Ibu ya, mesti perhatikan berapa tambahan luas yang Ibu bangun, gitu. Lebih atau kurang dari 200 meter persegi. Nah, saya mengatakan itu Bu Alfi. Bapak Cindraka, pelatihan Pak Awan yang bayar 900.000 itu, tolong keterangannya Pak. Yang PSTP Pak ya? Yang 999 ya? Yang PSTP 999, teman-teman tinggal masuk ke siapatakutpajak.com ya. Siapatakutpajak.com. Kalau nggak salah Pak Cindra udah masuk deh. Siapatakutpajak.com ya. Tinggal gabung ke sana teman-teman. Ini batch 4 kita mulai di bulan Juli. Juli, Agustus, September ya, 3 bulan. Gitu Pak. Tetapi ada ini kok. Ada grup Telegram yang berlaku selamanya nanti. Itu Pak. Silakan masuk ke www.siapatakutpajak.com. Nah, semua itu Pak Cindra. Ibu Kiminov, andai kita yang bayarin, kan sudah terlambat tuh. Saya tahu berapa nilai yang harus saya mintain untuk saya aja yang setorin. Boleh Bu, boleh. Nanti dengan setor pakai MPP-nya si PT ini, nanti dendanya dia yang tanggung, dia yang bayar gitu dendanya. Nah, karena kan dia motong, maka harus bayar pakai MPP-nya dia. Gitu sih Bu. Tapi sayang dong kalau Bu bayar, uangnya minta dibalikin Bu. Uang suruh dia balikin, baru kita bayarin. Nah, gitu. Saya mengatakan tuh Bu Kimi. Ibu Sofia, terima kasih Pak Wan. Sama-sama Bu Sofia, terima kasih sama-sama. Bapak Budi SSS 89. Malam kok, malam Pak Budi. Kalau PPh 26 luar negeri, apa aja yang harus kita pinta dari lawan transaksinya? Kita perlu nomor ini, nomor Tax Identification Number ya, TIN, semacam NPWP di sana, gitu Pak. Jadi di sana tuh dia pakai NPWP-nya nomor berapa. Jadi semacam Tax Identification Number itu kita butuh, dan kita butuh invoice-nya. Invoice-nya kita butuh sebagai dasar untuk pemotongan PPh 26 kan. Gitu Pak. Invoice sama nomor TIX-nya. Nomor TIN, nomor Tax Identification Number. Nah, semua tentu Pak Budi. Oke, sudah semua teman-teman ya. Sudah semua. Pas jam 9 lewat teman-teman.
Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung ya. Ingat kita masih promosi program siapatakubaca.com ya. Program STP masih ada. Kita akan mulai batch keempat nanti di bulan Juli, Agustus, September. Tempat untuk kita diskusi pajak maupun akunting yang lebih dalam, lebih detail. Rame-rame nanti hari Jumat malam. Jumat malam jam 8 malam kita ketemu. Setiap Jumat malam Juli, Agustus, September 3 bulan. Oke. Ibu Ling JKT. Malam Pak Wan, malam Bu Ling. Kalau warisan harus di PPS-kan atau tidak? Jawabannya perlu di PPS-kan. Kalau dia ikut PPS, gitu. Jadi kalau dia ikut PPS, maka semua harta, tidak peduli dari manapun datangnya, harus dilaporkan di PPS. Okay? Kalau dia tidak ikut PPS, maka warisan bisa langsung masuk ke SPT, nggak usah bayar pajak. Itu Bu ya. Jadi mudah-mudahan nggak salah ya. Kalau orang itu tidak ikut PPS, maka warisan tinggal langsung dimasukkan ke dalam SPT-nya. Tetapi kalau dia ikut PPS, maka semua harta, tidak peduli dari mana asalnya, termasuk warisan, perlu dilapor di PPS. Gitu Pak. Semoga teman-teman Bu Ling. Ibu Kiminov. Oh, andai kita tagih uang tersebut untuk kita yang bayarkan senilai PPh-nya saja, nanti denda KPP yang nagih ke dia ya. Betul Bu. Yang penting Ibu bayar pakai MPP dia ya. Nanti minta dia bikin e-billing, Ibu tinggal bayar aja. Gitu Bu. Jangan bayar pakai MPP-nya Ibu. Karena kan ini prinsipnya adalah yang memotong yang bayar. Jadi Ibu tinggal bayarkan pakai MPP-nya dia. Namanya nama MPP dia. Gitu Bu. Semua itu Bu Kimi. Kalau Ibu sendiri yang bayar, ini Ibu yang kena dendanya nanti. Bapak NZ Manahbi. Kok WSKP ada batasan maksimal nggak ya? Maksimal mengulang 3 kali. Jadi sekali ikut, kalau gagal mengulang ke 1, mengulang kedua, maksimal 3 ya. Jadi ngulang ketiga kalau masih ada yang tidak lulus, maka ulang dari awal. Gitu. Saya ngulang 3 kali ini teman-teman ya. Saya ngulang ketiga kali dan banyak teman-teman juga begitu ngulang 3 kali. Ya apa boleh buat lah, memang begitu. Semoga bantu Mbak Nabi. Bapak Webare Mitchell. Makasih kok. Sama-sama Bapak Webare Mitchell. Bapak Gading Kencana Selaras. Malam, semoga sehat selalu. Malam Pak Gading. Atau Ibu ya, semoga sehat selalu. Mengenai update NIK, kalau belum gimana? Kalau belum update NIK, teman-teman segeralah update NIK gitu ya. Kita khawatir bagi teman-teman yang belum validasi nanti keblokir DJP online-nya. Kalau keblokir kan kita sayang ya, repot ya, mesti ke KPP lagi. Gampang kok, tinggal online kok, tinggal buka DJP online, pilih menu profil, kemudian pilih nomor NIK-nya masukin, kemudian klik update, selesai, beres. Gitu Bu. Nah, semua tentu Bu Gading. Bapak Kimi. Bu Kimi, oke paham, terima kasih Pak Wan. Sama-sama Bu Kimi, sama-sama. Bapak Budi, mengenai pajak luar negeri tadi, tarifnya berapa persen? Misalnya corporate Singapura. PPh 26 Bu ya. Kalau PPh 26 itu selalu 20%. Oke, PPh 26 itu 20%, kecuali pemerintah itu punya perjanjian P3B ya, perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, itu namanya tax treaty. Kita mesti cek tax treaty-nya. Berapa tax treaty-nya? Kalau Singapura kemungkinan 0%, tetapi dia harus bikin dokumen-dokumennya ya. Dokumen legal formalnya harus disiapkan. Ada tuh dokumen legalnya, Bapak mesti cek ke konsultan atau cek ke KPP. Dokumen itu harus disiapkan supaya dia bisa qualified untuk tidak dipotong PPh 26 20%, tetapi 0%. Gitu Pak. Tax treaty. Semoga itu Pak Budi. Ibu Ling JKT, Pak Wan, sudah harta warisan sudah ikutkan PPS, kemudian dimasukkan ke SPT, benar nggak? Betul Bu, betul. Jadi semua harta yang sudah dilapor di PPS, dilaporkanlah di SPT 2022 yang kemarin tuh. Gitu Bu. Semoga tuh Bu Ling. Oke teman-teman, sudah semuanya. Terima kasih teman-teman ya, sudah bergabung. Terima kasih semua. Kita akan berjumpa lagi Senin depan jam 8 malam seperti biasa. Semuanya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mari.